Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah masjid Jami' Al-Barakah serta para pemirsa di TV Roja dan pendengar di Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Irsyadu As-Sahib ila Masaili Dalil Talib yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah, sampai kita pada permasalahan persyaratan yang ditambahkan oleh dua pihak yang berakad dalam akad. Dan itu ada dua macam, dan syarih menambahkan jenis yang ketiga, macam bentuk yang ketiga. Bentuk yang pertama sudah kita bahas, yaitu sahihun lazim. Ada yang sifat syarat pertambahan di dalam akad itu, persyaratan di dalam akad itu yang sah dan bersifat mengikat. Sekarang insyaAllah kita akan membahas yang kedua atau yang selanjutnya, yang persyaratannya itu batil dan merusak akad itu sendiri. Taqra' Syekh. Qala al-muallif, penulis berkata, faslun wal fasidul mubtilu kasyarti bai'in akhar. Pasal dan persyaratan yang fasad dan batal seperti mensyaratkan jual beli dengan jual beli yang lainnya. Au salafun, atau mensyaratkan jual beli dengan akad digabung dengan akad utang piutang. Au ijarah, atau jual beli digabung dengan akad sewa menyewa. Au syarikah, atau jual beli digabung dengan akad kerjasama. Au sarfin litsaman, atau menggabungkan akad jual beli dengan akad tukar menukar uang. Akad tukar menukar uang. Wa huma bai'atani fi bai'atin al-manhi anhu. Dan contoh-contoh tersebut menggabungkan akad jual beli dengan akad yang lainnya. Ini dua akad dalam satu akad yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa kadza kullu ma kana fi ma'na dzalika, dan seperti ini juga, yaitu menjadi fasad dan batal seluruh sesuatu yang semakna dengan contoh tadi. Mithlu antuzawwijani ibnataka. Contohnya menggabungkan akad jual beli dengan persyaratan engkau menikahkan aku dengan anak perempuanmu. Au uzawwijuka ibnati, atau persyaratan dalam jual beli dengan saya akan menikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Au tunfiku ala abdi, atau persyaratan dalam jual beli dan engkau harus menafkahi budak saya. Au dabbati, atau jual beli dan syaratnya engkau harus menafkahi hewan saya. Al-Hamish far'un idza ishtarata al-bai' 'ala al-mushtari. Far'un,
Idza ishtarata al-bai' 'ala al-mushtari. Cabang apabila penjual mensyaratkan kepada pembeli. لا مو هذا ثاني هامش الثاني. As-tsani yang kedua, min qismai asy-syuruti fil bai'i, dari pembagian syarat persyaratan di dalam jual beli, asyartul fasidul mubtilu li 'aqdil bai'i, yaitu persyaratan yang fasad dan membatalkan akad, menyebabkan akad itu batal, akad jual beli tersebut batal. Wa huwa an yashtarita ahadul mutabayyi'aini 'ala al-akhar aqdan akhar yudafu ila aqdil bai', yaitu salah seorang pelaku transaksi mensyaratkan pada pihak lain untuk akad yang lain yang ditambahkan pada akad jual beli. Ka'an yaqul al-bai', seperti si penjual mengatakan, bi'tuka hadzal 'abda bi syarti an tabi'ani hadzal thawb. Saya akan jual budak ini dengan syarat kamu harus menjual jubahmu kepadaku. Au yaqul, atau si penjual tersebut mengatakan, bi'tuka hadzal thawba bi syarti an tu'ajjiranihi. Saya jual kepadamu jubah ini dengan syarat nanti kamu menyewakannya lagi kepada diriku. Au tuslifuni kaza, atau syaratnya kamu meminjamkan aku semisal ini. Au bisyartin an akuna syarikan laka fi kaza, atau persyaratan melakukan akad jual beli dan kamu harus menjadikan saya sebagai teman syarikat dalam usaha ini. Au yaqulul mushtari, atau contoh yang lain seperti pembeli mengatakan, ishtaraitu hadzal 'abda usratu an tunfiqu alaihi. Saya beli budak ini tapi syaratnya kamu yang memberi makannya. Au bisyartin an tuzawwijani ibnataka. Saya beli budak ini tapi syaratnya kamu menikahi saya dengan anak perempuanmu. Au ishtaraitu minka hadhihi dabah bisyarti an tunfiqa 'alaiha. Saya beli hewan ini dengan syarat kamu yang memberi makan hewan tersebut. Au ala ghairiha, atau yang lainnya. Au bi'tuka hadzal dar bi syarti an uzawwijuka ibnati. Saya beli rumahmu ini dengan syarat saya menikahi anak perempuanmu. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fa hadza syartu yubtilu 'aqdal bai'i. Persyaratan ini mengakibatkan akad jual beli tersebut menjadi batal. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa salafin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan akad jual beli dan akad utang piutang. Wa naha an bai'ataini fi bai'atin, dan juga melarang dua akad jual beli dalam satu jual beli. Wa nahyu huna litahrim, larangan di sini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Wal fasadu li'annahu mutlaqun, dan juga kewan fasad batal karena bersifat umum. Wa yulhaqu bidzalika ma dzukira, dan dikiaskan dengan demikian seluruh yang telah kita sebutkan tadi. Li'adamil fariqi, karena tidak ada perbedaan, walil maslahati, dan juga dengan sebab untuk mendapatkan kemaslahatan. Haitsu inna ishtiratal ahadil mutabayyi'aini aqdan akhar ghaira aqdil bai'i yuaddi fil 'adati ila tanazu', yang mana mempersyarat salah seorang yang melakukan transaksi mensyaratkan akad yang lain dari tambahan dari akad jual beli, biasanya menyebabkan kepada perselisihan.
wal ikhtilaful manhi anhu, dan juga perbedaan pandangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaf'an lidzalika ja'alu syari'u fasidan. Oleh karena itulah syariat menjadikan akad tersebut fasad, mubtilan lil aqdi, dan mengakibatkan akadnya batal. Walidza yubtilu nikahu syighar, dan oleh karena itu juga syariat membatalkan pernikahan syighar. Wa huwa an yaqula rajulu, yaitu seorang mengatakan zawwatuka ibnati bi syarti an tuzawwijani ibnataka. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan syarat kamu menikahi anak perempuanmu denganku. Ya. Sekarang bentuk yang kedua dari persyaratan, yaitu persyaratan yang batil. Persyaratannya sendiri batil bila dipersyaratkan, menyebabkan jual belinya pun batil. Ya. Di awal dia bukan bagian dari jual beli, tapi bila dipersyaratkan sehingga dia menjadi bagian jual beli, persyaratan ini batil dan jual belinya pun batil. Berarti di sini ada dua, ada persyaratan dan ada jual beli. Ya, yang batil yang mana? Dua-duanya. Kalau yang pertama persyaratannya sah, jual belinya sah. Yang kedua persyaratannya batil, jual belinya batil juga. Apakah nanti ada yang ketiga, persyaratannya batil, jual belinya sah? Itu yang insyaallah akan kita bahas pada yang ketiganya. Pada yang kedua ini, di antara yang batil tersebut menggabungkan dua akad. Rasulullah nahan bai'ataini fi bai'ah, di mana Nabi SAW melarang jual beli, dua jual beli dalam satu jual beli. Dan Nabi juga melarang mempersyaratkan menggabungan akad jual beli dengan akad pinjam meminjam atau hutang piutang. Pinjamkan aku, Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan akad pinjam jual beli dengan akad pinjam meminjam. Kalau dia mengatakan aku pinjamkan engkau uang dengan syarat hasil panenmu jual kepadaku, ini tergabung pinjaman dengan jual beli. Ini tidak halal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persyaratannya batil dan transaksi jual belinya pun batil. Ya. Ini ada yang persyaratan, ada yang tergabung bukan karena persyaratan. Dinamakan dalam istilah para fuqaha dengan tawafuq, kebetulan, berketepatan. Ya. Tidak ada persyaratan tapi berketepatan. Seperti apa ini hukumnya? Dalam kasus contohnya umpamanya Anda memiliki seseorang tetangga yang baik hati, dan alhamdulillah dia punya usaha lumayan besar, toko kelontongnya, toko retailnya, kebutuhan sembako harian-harian, tetangga-tetangga belanja ke sana, harganya bagus, barangnya pun bagus. Seorang pedagang yang baik, ya, bisa berhutang, bisa pinjam uang juga. Suatu ketika Anda ada kebutuhan pembayaran, mungkin pembayaran sekolah anak dan kebutuhan mendesak lainnya, dan rezeki Anda belum ada. Anda pinjam kepada dia uang. Kalau dia mensyaratkan, ya, saya pinjamkan Anda uang 10 juta dengan syarat saya udah lama nggak lihat Bapak belanja di warung saya, dengan syarat nanti belanja ke saya, ya. Ya, Bapak berarti kan enggak gimana gitu. Ketika butuh pinjam tapi kemudian enggak ada nampak-nampak muka di warung saya.
Ya, ini yang hukumnya tadi persyaratannya batil dan jual belinya nanti batil. Kapan dia berjual beli, jual belinya batil. Ada bentuknya yang kedua tidak dipersyaratkan. Ya, yang pertama tadi berarti tetangga yang tidak baik, tidak ingin mendapat keuntungan dari pinjaman tadi. Yang kedua yang baik, dia memberikan pinjaman kepada Anda 10 juta, silahkan pakai. Kapan ada mau diangsur boleh, mau dibayar sekaligus kalau rezeki Anda agak berlebih silahkan. Kemudian sebelum pinjaman Anda sering belanja di warung dia karena memang warungnya seperti tadi deskripsinya, harganya bersaing, barangnya bagus dan orang pelayanannya baik dan ramah. Dia tidak mensyaratkan dia pinjamkan 10 juta dan tidak disyaratkan harus belanja ke warung dia. Tetap Anda belanja di warung dia juga. Tergabung atau tidak ini? Tergabung atau tidak? Tergabung atau tidak? Tidak. Tidak disyaratkan ya, tapi tergabung atau tidak? Terjadi. Satu pinjaman kemarin, besok yang pinjam belanja. Ya. Yang tidak ada persyaratan. Tidak mengikat. Ya, mau dia belanja di tempat lain silahkan, cuman kebetulan memang dekat dari rumahnya, harganya bersaing, ngapain jauh-jauh, dan orangnya baik lagi, dan dia pun tidak mempersyaratkan. Ya, yang ini tidak termasuk yang terlarang seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ya, karena maksud Nabi tersebut tidak boleh menggabungkan yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan, karena dengan dipersyaratkan dia akan mendapatkan keuntungan seperti yang Anda lihat para tengkulak yang meminjamkan uang kepada para petani, pada nelayan. Mereka selalu mempersyaratkan kepada nelayan petani, hasil panen kamu jual kepada saya. Ya, dan harga biasanya lebih mahal dari harga pasar. Hah? Lebih rendah lah. Kalau lebih mahal bagus, tak masalah. Ya, dan biasanya lebih rendah dari harga pasar. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena Anda pinjam uang ke dia. Ya, kalau bukan karena pinjam uang, dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut, menekan Anda. Tapi kalau harganya sama dengan harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar, silahkan. Maka dalam banyak hal, seperti juga umpamanya jual beli yang terjadi pada barang gadaian antara penerima gadai yang statusnya memberikan pinjaman, untuk menjamin pinjamannya dia minta barang gadai. Kemudian dengan si pemilik barang gadai yang statusnya adalah peminjam. Bisa difahami? Ya. Para fuqaha biasanya mengatakan, bolehkah mereka jual beli? Boleh, bisya'ri suqi. Boleh dengan syarat harga pasar. Tidak boleh dengan harga lebih murah, walaupun si peminjam dan statusnya menjual barang jaminannya ridho. Dia kan dirugikan kan ya, walaupun dia ridho, karena ada syubhat riba dalam hal ini. Kalaulah bukan karena pinjaman tadi, tentu dia tidak akan mau menjual dengan harga di bawah harga pasar. Tapi kalau harga di bawah harga pasar, tapi kalau harganya harga pasar, ya mau minjam mau nggak minjam, ya Anda butuh uang cash, ya Anda jual apa tidak? Jual. Tidak ada unsur manfaat ya bagi pihak lainnya.
sama-sama murni nilai tujuannya adalah bisnis. Maka begitu syariat memelihara hak para pihak dalam bertransaksi, sampai hal yang sekecil ini pun diperhatikan. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan transaksi ini yang mempersyaratkan, yang melarang persyaratan jual beli dengan pinjaman, itu juga terjadi bukan antar individu, antar negara kecil berkembang dengan negara maju, negara besar. Kita bisa menyaksikan penjajahan memang sudah berakhir di negara kita, tapi ketika negara berkembang seperti negara kita membutuhkan biaya untuk mengeksploitasi hasil buminya, untuk menyelenggarakan negara atau APBN-nya dan seterusnya, dan investasi, itu enggak ada yang gratis pinjaman. Negara-negara itu memberikan pinjaman dengan syarat A, B, C, D. Terkadang bukan satu syaratnya, 10, dan manfaat kepada negara yang maju tadi. Harus berikan perizinan konsesi untuk umpamanya eksploitasi laut, kemudian tambang A, B, C, D, harus dia, ya. Kemudian selain itu kebutuhan barang-barang harus beli dari negaranya, sehingga menjadi penjajahan bentuk baru lagi. Ya, itu hikmahnya Nabi SAW melarang. Kalau bebas, pasar bebas, ya terserah. Anda memberikan pinjaman silahkan, tapi jangan paksa, jangan membuat persyaratan, ya, sehingga merugikan pihak yang selanjutnya. Karena itu juga Rasulullah melarang, mengatakan, ya, aku jual ini dengan syarat engkau jual ini kepadaku. Ya, kita kerjasama membeli barang, nanti dengan syarat engkau sewa barang itu dariku, dan engkau beli barang bagianku dari objek tadi. Seumpamanya ada seseorang yang ingin beli rumah, uangnya hanya cukup 30% umpamanya, kekurangannya berapa? 70%. Datang dia kepada pemilik modal. Pemilik modal ingin mendapatkan laba dari transaksi ini. Bolehkah? Bolehkah? Boleh, tidak ada masalahnya. Mencari keuntungan kalau halal caranya, itu bagian dari perdagangan yang Allah bolehkan dalam Al-Quran. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, melainkan dengan cara perniagaan yang saling ridha di antara kalian. Maka yang punya modal menawarkan, ya, mari kita beli bersama objek rumah itu. Pakai nama saya karena saham saya yang besar di situ. Saya 70%, Anda 30%. Nominalnya mungkin bisa 100 juta, 70 juta, 30 juta. Kalau 200 juta tinggal kalikan dan seterusnya. Ya. Terus saya kan nggak ada, rumah saya 5 kali rumah yang ingin kamu beli tadi. Saya nggak mau tinggal di situ. Yang mau di situ siapa? Anda kan, ya? Ya, Anda yang mau tinggal di situ. Maka silahkan sewa yang saham saya yang 70% tadi. Kalau Anda tidak mau selamanya sewa, ya, bisa kita buatkan skema cicil per bulan, sebesar cicilan sewa berkurang, ya, sampai nanti seluruhnya menjadi milik Anda. Bisa difahami? Umpamanya tadi 70-30,
Berarti yang disewanya berapa persen dari rumah tadi? 70% lah. Kalau harga rumah 100 juta umpamanya, sewa rumah umpamanya 5 juta, kontraknya 1 tahun, berarti yang punya saham 30% bayar berapa? 3.500.000 kan ya? Dia bilang saya bayar 3.500.000 setahun itu. Tapi kalau gitu dia nyewa terus itu 70%. Dia ingin yang punya saham 30 tadi akhirnya semuanya milik dia. Maka dia tawarkanlah, ya udah 5 juta saya bayar. Tahun depan bagaimana kalau saya tambahkan, atau ketika saya ada uang saya tambahkan, saya beli saham 70% kamu sesuai dengan nilai saat itu. Jelas? Sampai nanti lama-lama ya, ini yang saham 70%, sahamnya sudah dijual, jualnya tentu untung apa rugi? Namanya orang jualan tentu untung. Dan belum lagi dapat untung dari menyewakan. Ya. Masalahnya, apakah ini termasuk dalam larangan kerjasama dengan jual beli dengan menyewakan? 3 di sini. Ada pertama syirkah milik, sama-sama bersyirikat untuk memiliki. Kemudian di dalamnya juga ada nanti ada sewa menyewa, ada jual beli, dan itu di awal akad semuanya sudah disepakati. Kalau di awal akad semuanya disepakati, ini jelas hukumnya dilarang. Ini persyaratan yang fasid, menyebabkan akad jual belinya batil. Faham? Tapi bisa konsep ini menjadi boleh? Bisakah? Tidak ada persyaratan, itu bisa. Ya udah, kata dia, mari saya store 70%, sama-sama kita miliki barang. Terus ini nanti sekarang kita miliki dulu bersama. Ya, bisa jadi saya ikut tinggal bersama kamu, mungkin barang saya taruh 70% di ruangan-ruangan, ya. Bisa jadi itu nanti. Ya. Setelah itu kemudian sudah dimiliki bersama. Dimiliki bersama, ditawar. Berarti kan sudah syirkah kan ya, tidak ada 2 menjadi 1, hanya 1, syirkah milik. Jelas? Kemudian setelah itu dia menawarkan, ini bagaimana? Kamu ingin menguasai semua manfaat dari barang yang kita beli bersama atau seperti apa? Kata dia, saya ingin menguasai bersama. Ya udah, kalau gitu sewa hak saya yang 70%. Kita lihat per hari ini sewa per tahun, kontrak per tahun dari objek ini berapa? Kamu bayarlah 70%-nya ke saya. Mau cash, mau nyicil boleh. Ya, kalau dia bilang, boleh nggak nanti saya beli saham kamu yang 70%, mungkin 10% saya beli tahun depan, mungkin 30% saya beli tahun satunya lagi, mungkin sisanya saya habisin kalau ada uang. Itu nanti, jangan kamu bilang-bilang sekarang. Ya, pas ketika ada uang setelah 3 tahun, boleh saya beli saham kamu yang 50%-nya saya beli. Boleh, pas dia lagi punya uang juga, kebetulan dia punya uang, dia mengatakan, boleh kita hitung sekarang berapa harga unit rumah ini. Jelas? Sekian, naik harganya menjadi 300. Berarti 70%-nya berapa? 210. Saya nggak bisa beli 70%-nya Pak. Saya hanya udah uang setengahnya, 35% dari 210 juta. Berapa itu? 105 juta saya beli. Boleh. Berarti saham kamu naik 65, saya tinggal 35.
Ya, berarti tahun depan kamu tinggal menyewa 35% dari saya, dan begitu sampai selesai. Dan konsekuensi syirkah terus ada rusak, ya, rusak bukan akibat kelalaian dia yang nyewa. Memang sudah waktunya untuk maintenance, ya, dia menanggung sesuai porsi saham dia di situ. Umpamanya rusak, perlu perbaikan genteng dengan nilai 10 juta. Saham dia kan masih 70 di awal tadi. Itu terjadi sebelum dibeli sahamnya 35% lagi. Ya, berarti dia ngeluarin 7 juta. Ya, sewa 5 juta, keluar 7 juta. Ya, tapi setelah itu entar 5 juta lagi untung antum. Faham ini konsepnya? Tapi kalau dibuat semuanya dari awal, ini menjadi menggabungkan 3 akad yang konsekuensinya masing-masing berbeda. Karena kalau konsep terjadi jual beli, kau sudah jual beli, tidak ada sewa menyewa lagi, walaupun belum lunas. Ya, kalau sudah saham 70-nya saya jual dari awal. Berapa saya jual? Umpamanya tadi beli 70, kamu bayarnya tunai? Tidak. Saya bayarnya nanti cicil. Berarti sudah milik dia 100%. Boleh minta uang sewa lagi? Ya tidak boleh lah, karena sudah menjadi milik dia. Bisa difahami? Produk ini ada dalam lembaga keuangan syariah. Apa namanya? Tugas pekan depan calon itu sebutkan nama produknya adalah lembaga keuangan syariah. Dan karena ini produk lembaga keuangan syariah, tidak bisa seperti yang kita ceritakan tadi satu persatu akadnya, tidak bisa. Itu mereka untuk menghindari risiko dan segala macam dari awal sudah, belum lagi beli objeknya sudah tanda tangan semuanya, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, ya, sudah dibuatkan skemanya. Anda tidak bisa seperti yang tadi tawar menawar. Kemudian risiko sudah berpindah kepada nasabah seluruhnya. Kalau tadi kan kita katakan ada risiko saham Anda berapa, Anda tanggung sebesar saham Anda. Ini enggak. Jelas? Ini termasuk dalam transaksi yang dilarang, bukan 2 jual beli dalam satu jual beli, 3 dalam satu transaksi. 3 dalam satu transaksi. Dan 2 dan jual beli digabungkan juga sewa menyewa atau jual beli dengan pinjam meminjam juga ada pada akad yang lain di lembaga keuangan syariah. Seperti umpamanya kalau Anda menggadaikan emas. Anda menggadaikan emas tujuannya agar dapat uang pinjaman, uang emas sebagai jaminan. Ya, selesai? Belum. Yaitu Anda harus bayar uang sewa penyimpanan emas. Sudah selesai? Berapa harga biaya penyimpanan yang dikenakan kepada pemilik emas yang statusnya peminjam uang? Itu harganya beda dengan produk lain di lembaga keuangan syariat juga yang tidak disertai dengan pinjaman uang. Produknya namanya Safe Deposit Box, SDB. Setiap bank baik syariah maupun non syariah punya jasa sewa penyewaan box
penyimpanan aman seperti brankas, anti api, anti gempa apa tidak? Anti api ya. Anda diberikan kunci dan kode khusus, kemudian Anda bayar sewa per tahun. Ya. Itu untuk untuk box yang terbesar. Tidak tahu saya harganya sekarang. Dulu harganya sekitar 7 juta untuk 1 tahun. 7 juta apa? 700.000. Coba cek. Ya. Tapi kalau Anda pinjam uang, menggadaikan jaminannya emas, dikenakan Anda biaya penyimpanan, itu sewanya bukan per tahun, per 14 hari. Sewanya bukan berdasarkan besarnya box, tapi berdasarkan persentase dari emas yang Anda jaminkan. Kalau sewa penyimpanan itu persentase dari harga barang atau volume dari tempat. Mana yang masuk akal Anda? Tentu volume besaran tempat, ya. Kalau ini bukan, dari berdasarkan nilai barangnya, persentase dari nilai barang, sehingga harganya jauh lebih tinggi jatuhnya untuk penyimpanan tadi. Ini tergabung 2 akad, 1 pinjaman, 1 lagi sewa. Sewa bagian dari jual beli. Dia jual beli jasa. Ya. Dan Nabi SAW tadi mengharamkan karena ini diikat. Kalau tidak diikat, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya. Atau minimal dengan harga real. Apa harga real? Cara menghitung harga real disamakan dengan harga menyewa safe deposit box tadi. Berapa harga realnya? Itu safe deposit box yang besar itu bisa menyimpan sekitar 20 kg emas batangan. Itu berapa harganya Ustaz Fandoni? Harga SDB yang paling mahal sewanya sekitar 6 juta apa tidak sampai. Itu bisa menyimpan 19 kilo emas batangan. Volumenya bisa. Tapi kalau yang digabung dengan akad pinjaman, ya, dengan gadai tadi, itu sewanya mahal. Nanti kalau Anda anggap umpamanya Anda pinjam uang 80 juta, berarti emasnya 100 gram kan ya, karena biasanya bank ada space nilai sekitar 20% antara uang yang dipinjamkan dengan barang yang dijaminkan. Dipinjamkan 80 juta Anda, kemudian emasnya 100 gram. 100 gram kecil kan ya, kecil, kecil 100 gram dapat 80 juta. Nanti Anda dibebankan uang biaya penyimpanan per 14 hari, per setengah bulan. Kemudian kalau Anda butuh uang cash lagi, Anda serahkan lagi 100 gram lagi, itu dikenakan lagi biaya penyimpanan. Ini biaya penyimpanannya dia sewa tempat atau apa? Kalau sewa tempat ya enggak lah. Apakah dibuat tempat khusus 100 gram? Tidak ada. Ya. Paling 1 SDB-nya tadi
yang besar tadi bisa 19 kilo. Ini 0, tidak sampai sekilo, 0,1 kilo. Ya. Kalau ini dibagi 0,1 dari 19, 1 banding berapa itu? Guru matematika. Berapa harganya? Yang tadi cuma 7 juta setahun. Ya. Kalau Anda semuanya 1 juta, 1 kilo Anda jaminkan lagi, harusnya Anda tidak bayar sampai 19 kilo. Baru Anda diambilkan box yang baru lagi. Kalau ini tidak, Anda bayar terus. Sehingga penggabungannya di sini dia mendapatkan manfaat. Kalaulah bukan karena pinjaman, ini tidak akan bisa dia lakukan. Maka ini termasuk persyaratannya batil dan merusak akad sewa menyewanya. Begitu juga dana talangan haji. Masih adakah produknya? Masih ada produknya di bank syariah? Masih. Itu bentuknya adalah agar Anda mendapatkan kuota untuk berangkat haji. Mungkin bisa berangkatnya sekarang di Bogor sudah berapa tahun? 20 berapa? 20 apa 29? Kalau 29 30 itu. Ya. Yang paling luar biasa itu di Makassar. Sudah 60 tahun. Daftar sekarang berangkat 60 tahun. Berarti yang berangkat cucu Anda. Anda masih bayi, daftar, yang berangkat nanti cucu Anda. Allah musta'an. Maka kuotanya untuk membayar kuota tadi Anda bayar 25 juta. Anda tidak punya uang tunai. Datang ke bank syariah, dia belikan dana talangan. Dana talangan berarti itu apa bahasa pinjamankah? Ya, pinjaman. Dia pinjamkan uang sisanya. Kalau Anda punya uang 25 juta, Anda tinggal langsung daftarkan ya. Sekarang masih 25 kuota, masih. Anda tentu langsung daftar. Ini uang Anda tidak cukup 25. Anda baru umpama punya 10 kurang 15. Datang ke lembaga keuangan syariah, kata dia, kami berikan dana talangan 15 juta. Ada pertambahan? Tidak ada pertambahan. Tapi ada biaya administrasi. Ya. Biaya administrasi ini jasa. Berarti akadnya Anda dipinjamkan uang 15 juta dan diikat dengan akad sewa menyewa jasa. Administrasi itu kan jasa. Berapa jasa yang dikenakan? Administrasinya berbeda dengan besaran uang yang ditalangin. Kalau ditalangin Anda punya 20 kurang 5 itu lebih kecil. Kalau Anda punya 10 ditalang 15 itu lebih besar. Kalau Anda cuma punya 5 ditalangin 20 itu lebih besar sekali. Ya, seperti itu. Berarti ini betul biaya administrasi atau tidak? Kalau biaya administrasi Anda mau pinjam berapapun, administrasinya sama atau berbeda? Sama kan? Ya. Karena itulah menggabungkannya tadi itu hukumnya persyaratan yang fasid dan mubtil. Persyaratannya batil, akadnya menjadi tidak sah, menjadi rusak akad transaksinya. Ya. Dan dalam kehidupan kita ini banyak. Perhatikan satu persatu. Tadi kita sudah bicara tentang akad petani, nelayan, kemudian hutang antar negara yang kaya dan berkembang,
bahkan antar lembaga syariah, keuangan syariah dengan nasabahnya. Ini banyak terjadi karena orang banyak berpikir bahwasanya ini kan akad jual beli halal, akad pinjam meminjam tidak ada pertambahan, halal apa tidak? Halal. Kalau digabung salahnya di mana? Salahnya Nabi larang, itu salahnya. Kalau Nabi nggak ngelarang silahkan, karena memang hukum asal muamalat boleh. Itu juga tadi menggabungkan pinjam jual beli dengan jual beli yang lain. Jual belinya halal, jual beli sesuatu yang halal. Halal tambah halal sama dengan harusnya kan halal. Tapi Rasulullah naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang. Berarti tidaklah halal tambah halal jadi halal pangkat 2, tapi bisa jadi menjadi haram. Ya. Kecuali yang tadi dipisah. Seperti yang kasus itu PR tadi itu. Kasus yang Anda punya uang 30%, kemudian pihak kedua yang punya dana 70%, kemudian akadnya masing-masing terpisah dari awal. Memang dari awal adalah syirkah milik. Setelah dimiliki, ya baru ada akad sewa. Ya. Ini kebetulan nama seperti dengan yang tadi, tidak dari awal direkayasa dan dipaksakan dan digabung. Kemudian nanti ketika ada uang yang besar dan cukup, dia beli sisa saham milik yang 70% tadi. Itu solusinya secara syariat. Kalau yang itu boleh. Tayyib. Kita masuk tanya jawab saya dari. Jazakumullah khair Ustaz Dr. Wan Tirmizi. Kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada jamaah yang berada di Masjid Al-Barkah untuk bisa bertanya dan menggunakan mikrofon yang sudah disediakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, belum ada pertanyaan dari audien yang berada di masjid, kita coba membacakan pertanyaan melalui pemirsa dari radio maupun TV Roja. Pertanyaan pertama, Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ana mau membeli mobil secara kredit dari perusahaan mobil dan jasa konsultan. Tetapi ana diminta untuk periksa unitnya dan memberikan booking fee 1 juta kepada pemilik mobil, di mana pemilik mobil harus memberikan surat-surat kendaraan kepada perusahaan kredit. Sementara perusahaan kredit mobil baru akan membayar mobil yang ana mau sebut setelah data-data disetujui oleh perusahaan. Sementara kalau data ana tidak disetujui, maka booking ana yang 1 juta tidak mau dikembalikan oleh pemilik mobil. Bagaimana hukum booking ana langsung ke pemilik mobil? Apakah seharusnya perusahaan kredit mobil yang memastikan mobil tersebut sudah di DP atau dibeli? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Kasusnya dia ingin membeli kendaraan dengan tidak tunai kepada pihak keuangan, lembaga keuangan, pemilik dana. Tapi pemilik dana mengatakan, kamu lihat, dan ternyata yang pemilik unit barang meminta booking fee. Ya, apakah ini boleh atau tidak? Kalau yang bolehnya
adalah Anda sekedar melihat saja. Cocok Anda dengan kondisi, dengan barangnya, Anda katakan, sampaikan kepada pihak pemilik dana. Belilah barang itu, kamu cek lagi lah. Karena nanti bila setelah engkau beli, saya mungkin jadi, mungkin tidak. Kalau ternyata kamu beli dan tidak kamu cek, saya tidak jadi, kan yang rugi kamu. Ya. Pihak keuangannya mau, kamu ini macam-macam namanya, yang pengen mobil kamu, ke saya yang repot. Saya pengen mobil tapi kan kamu dapat untung. Kalau untungnya sudah repot, ada risiko. Ya, kalau dia tidak mau, akan terjadi riba juga. Karena memang objek harus menjadi milik dia terlebih dahulu. Dan ketika milik dia, mungkin jadi dibeli nanti, seperti yang kasus 30-70% tadi. Mungkin jadi dibeli oleh yang punya keinginan beli mobil tadi, mungkin tidak jadi. Ketika dia tidak jadi, menjadi milik Anda 100%. Oleh karena itu, ada salah satu bank syariah di Saudi Arabia itu, ketika ada salah satu sekolah Indonesia yang ada di kota Riyadh ingin beli gedung, itu semua persyaratan sudah ada dari pihak sekolah Indonesia. Pihak sekolah tentu punya, ada sokongan dana dari kedutaan segala macam, sudah semua persyaratan. Lalu pihak bank syariah tadi menanyakan mana objek yang Anda inginkan. Ditunjukkan objeknya X. Mereka kirim ahli bangunan mereka, teknik sipil mereka untuk melihatnya. Ternyata tidak masuk dalam kriteria bank untuk dibeli objeknya. Karena bangunannya sudah umur lebih dari 10 tahun. Umur 10 tahun kan risiko tinggi. Pihak bank enggak jadi beli. Ya, pihak bank mengatakan cari objek yang lain. Itu objek kami risiko tinggi. Kalau kasus ini terjadi di Indonesia, saya bisa yakini pihak bank pasti mau beli. Karena bagi dia yang menanggung risiko kan nasabah. Ya. Menanggung risiko nasabah. Maka ini yang mengakibatkan orang tidak mau bertransaksi jual beli dengan bank kecuali karena tidak ada uang. Tapi kalau lembaga keuangan tadi betul-betul menerapkan standar jual beli hakikatnya, bukan sekedar karena sudah ada orang yang pengen dia beli sembarangan, tentu barangnya pasti berkualitas. Karena mereka punya tenaga ahli. Anda secara pribadi tidak ada manusia yang bisa menguasai teknik sipil, teknik mesin, apalagi elektro dan lain-lain. Ya, paling dia kalau dia teknik sipil, kalau beli bangunan ngerti dia, kalau beli mobil kebohong dia, ketipu. Teknik mesin beli mobil ngerti, ketika beli kebun ketipu. Ya. Tapi kalau bank dia punya semuanya itu. Seharusnya ya, kalau yang bank syariah dia punya konsultan bisnis itu semuanya. Karena dia kan akan bertransaksi barang yang bagus. Dengan demikian bagi orang tidak masalah harga mahal tapi sesuai dengan kualitas. Ya. Itu yang terjadi di kasus bank syariah di luar tadi, di Arab Saudi tadi. Ini menunjukkan bahwa pihak pemilik dana serius membeli akan menjadi milik mereka. Nasabah mau jadi beli mau tidak urusan, karena dia tidak akan rugi karena sudah sesuai standar. Ketika tidak sesuai standarnya, walau nasabah ada dan siap membeli dan mengatakan bahkan siap bayar DP langsung, dia tidak berani. Ya. Karena nanti risiko di tangan dia.
Taib. Maka dalam kasus tadi tidak boleh, di mana ini kasusnya jual belinya batal, di mana si yang menginginkan unit tadi dia sudah berakad dengan pemilik unit dengan membayarkan booking fee. Harusnya pemilik dana mengatakan, kamu lihat-lihat saja yang mana yang kamu sukai, nanti kami yang beli. Ketika kami yang beli, tentu kami ngecek bahwa ahlinya, ahli mekanik mesinnya, elektronya dan seterusnya, kalau masuk kriteria kami beli. Ya, setelah itu, setelah milik kami, kalau kamu mau beli masih ada keinginan, kami jual. Kalau enggak, nanti kami jual ke pihak lain, enggak ada masalah. Ya, ini memang uang berubah menjadi barang. Kemudian barang dijual tidak tunai, ada pertambahan, halal. Tapi kalau uang cuma dikasih ke nasabah, kau belilah, nanti bawa ke sini, ya kemudian kami jual kepadamu, ya ini uang belum berubah menjadi barang. Uang dengan uang namakan dengan riba, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, zaka darahim bid darahim wa ta'amu murja. Yang terjadi tukar uang dengan uang, sedangkan objeknya masih tertunda. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Semoga penanya bisa memahami jawaban dari Ustaz. Pertanyaannya berikut masih melalui pesan singkat Ustaz oleh pemirsa. Izin bertanya Ustaz, adakah patokan dalam luqotoh berupa uang yang kita temui di jalan, nggak tahu punya siapa? Misal kalau 500 rupiah sampai 1000 boleh diambil langsung, nggak perlu diumumkan setahun. Kalau lebih di atas 100.000 harus diumumkan setahun. Adakah patokan semacam itu biar mudah Ustadz? Bagaimana kalau seorang pernah mengambil luqotoh 100.000 dan dia gunakan makan minum karena memang lagi susah ekonominya saat itu? Apakah kewajiban dia jika sudah terlanjur? Syukran Ustadz. Allah barik fiik. Dalam bab luqatah, para ulama sepakat al-muhaqqarat, barang yang harganya rendah, orang tidak akan memikirkannya. Ya, jatuh Anda naik motor, jatuh air mineral Anda, jadi pikiran, jadi jatuhnya di mana? Muter lagi yuk. Anda muter, bensinnya 5 kali lipat harga air mineral yang jatuh. Ya, itu biasa. Atau biasanya di kajian ada air mineral masih penuh, kadang diletakinnya di bawah, ditinggalkannya. Itu ambil aja minum. Tidak perlu Anda umumkan, air mineral siapa ini, air mineral siapa ini. Kalau sudah diminumnya itu terserah Anda. Kalau sudah dibukanya berkurang itu terserah Anda. Ya, dua-duanya tidak perlu Anda umumkan, tidak perlu Anda ganti juga. Ya, kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tahu ya diberitahukan kepada dia. Minimal ingatin jangan buang sampah di masjid. Seperti itu ya kawan. Tapi kalau 100.000 jatuh, Anda balik apa tidak? Kalau masih dekat Anda balik. 100.000 ya, kerja sehari 8 jam itu. Ya. Ini wajib diberitahukan. Dan kalau dalam kasus tadi dia sudah menggunakannya kalau kondisi mendesak, ketika ada kelapangan wajib dia bayar, diberikan kepada fakir miskin. Kalau dia tidak tahu pemilik uang 100.000 yang jatuh tadi. Apakah wajib diumumkan dulu Ustaz karena ngambil 100.000, kemudian diumumkan dulu sama setahun 2 tahun, atau langsung diinfakkan kepada fakir miskin Ustaz? Langsung 100.000 mengumumkannya, biayanya berapa itu? Gratis. Kalau gratis antum taruh di IG antum followernya hanya 1.000 orang. Enggak, walaupun 100.000 belum tentu orang yang hilang itu pernah lihat IG. Ya, maka langsung
Wallahu a'lam. Ya, berarti nggak ada kewajiban untuk misalkan ditulis setelah temukan di tempat uang tersebut uang 100.000 ditulis di sana, silakan hubungi saya, nggak ada Ustadz ya, langsung diinfakkan saja atau itu tak? Kondisinya berbeda. Kalau ditemukannya di tempat terbatas, seperti di tempat yang komunitas tidak bercampur dengan orang luar, ya. Andai umpamanya masjid masih di dalam dahulu, itu orang luar yang sholat tidak terlalu banyak, tapi sekarang masjid di pinggir jalan, ya, kondisinya orang luar sangat kemungkinan banyak. Sama dengan pasar. Pasar kalau pengunjungnya dari mana-mana, dengan pasar yang jelas komunitasnya tahu, sebelum pasar kaget, ya udah paling tetangga-tetangga dekat, itu ya tidak apa-apa diumumkan. Kalau yang kondisinya luas tadi, ya gimana Anda mengumumkannya? Di tempat, di masjid nggak boleh pengumumannya. Ya. Baik, jazakumullah khair. Semoga penanya bisa memahami jawaban dari Ustaz. Kami persilakan kepada para pemirsa yang menyaksikan langsung untuk bertanya secara langsung jika ada. Ya, jika belum ada, kami juga mempersilakan pada para jamaah yang berada di masjid untuk bertanya langsung menggunakan mikrofon. Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebutkan nama antum dan Syukran jazakallahu khair. dari mana. Begini Ustaz, ada satu kasus. Ada kasus. Ya, kasus di seorang pembeli perumahan. Nah, beliau ini sudah lunas pembayarannya karena mengambil KPR sebelumnya, KPR langsung gitu ke developer. Jadi nggak lewat. Ulangi, ada pembeli perumahan. Sudah lunas. Terus sudah lunas dan tapi masih meninggalkan hutang tunggakan, ada bunga karena yang tinggal bunga masih ada. Betul, yang ada tinggal bunga karena pembayarannya nggak tepat waktu, kemudian dikenakan denda setiap hari sekian gitu. Jadi terkumpullah masih ada sisa hutang denda. Tinggal kewajiban bunga. Betul. Terus kemudian, nah karena si pemilik yang tadi rumah ini sudah lunas, maka ia akan mengambil haknya surat-surat rumah, mengurus AJB dan sertifikat lainnya. ya. Nah, disebabkan karena belum lunas utang bunganya itu, maka dia belum bisa mengambil. Tapi sudah lunas belum lunas? Tapi sudah lunas bayarannya. Ini dia beli KPR, bukan? KPR langsung developer. KPR tapi dengan developer. Langsung developer. Developer juga mensyaratkan bunga. Iya. Nah, terus ada bunga. Nah, jadi bagaimana sikap si pembeli rumah tersebut yang ini? Apakah dia tetap harus melunasi hutang-hutang bunganya karena memang di situ memang ada tertera kewajibannya kan waktu awal bersedia untuk dikenakan denda per harinya. Karena jika tidak dibayarkan itu dia tidak bisa mengurus surat-suratnya rumah itu, Ustaz. Seperti itu. Bagaimana tindakannya si pemilik rumah itu, Ustaz? si pembeli. Ya, pembelinya. Baik. Seperti itu. Ya. Kemudian Ini kemudian ada lagi yang kedua, Ustaz. Ada lagi yang kedua. Jika memang pembeli rumah itu ingin menjual kembali rumah tersebut pada saat dia belum lunas hutang ribanya itu, hutang bunganya, apakah boleh dia melimpahkan hutang tersebut ke si calon pembeli yang dia kan rencana mau jual gitu? Apakah boleh seperti itu? Itu pertanyaannya kedua. Syukran jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ya, yang pertama dia membeli rumah ke developer dan developer mengenakan sanksi denda keterlambatan. Dan terjadi keterlambatan, tapi yang angsuran sudah selesai. Ya. Dan pihak developer tidak mau
menyerahkan unit rumah, surat-suratnya, tapi rumahnya mau dia diserahkan apa tidak? Sudah ditempatin, Ustaz. Sudah ditempati. Unitnya sudah ditempatin, Ya. cuman hanya saja surat-suratnya tidak diserahkan sebelum dendanya, keterlambatannya dibayar. Dalam pandangan syariat, kita membahas persyaratan. Ada persyaratan yang sah dan mengikat. Ada persyaratan yang batil dan merusak akad. Ada yang ketiga, persyaratannya batil, akad tidak rusak. Sebagian para ulama, dan ini mazhab jumhur para ulama, bila persyaratannya adalah denda dan itu riba, riba batil. Kalau dia bayar, dia berdosa. Ya. Kalau dia bayar, dia berdosa. Karena riba adalah batil. Dengan demikian persyaratan tadi, walaupun mereka dahulu sama-sama setuju, ya, itu tidak boleh mereka praktekkan. Walaupun mereka setuju, tapi dia batal demi hukum. Kalau mereka tetap lakukan, umpamanya dia mengatakan, ya saya ridho kok saya bayar dendanya, dibayarnya dendanya dengan ridho, ya, maka dia berdosa. Satu, pemberi makan riba, developer pemakan riba, sama-sama dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Tetapi tidak merusak akad jual beli rumahnya. Dalam syariat, rumah ini halal milik si pembeli yang sudah menguasai fisiknya dan sudah melunasinya. Kalau dia mau menjual juga, boleh dia jual di bawah tangan tanpa surat-surat tadi. Ya. Lalu bagaimana urusan surat-surat? Nunggu sampai itu developer bertaubat atau diturunkan Allah azab kalau dia enggak bertaubat. Nah, surat-suratnya bisa diambil tuh kalau kena azab dia. Enggak bisa juga. Ya, paling kemarin beliau bilang katanya ada boleh pengurangan gitu, walaupun tetap harus dibayarkan gitu. Boleh? Pengurangan diskon dari total yang harus dibayarkan itu. Artinya tetap sama dibayar. Kata dia, ya udahlah, ribanya umpamanya sekian, ya boleh saya potong 50% gitu. Iya. Riba 50% masih dosa besar juga, akhi. Iya. Ya, jangan mau sampai dia menolakkan baru terima. Ya. Apa tidak termasuk terpaksa Ustadz, karena kita tidak mendapatkan hak kepemilikan sehingga ini dibolehkan karena terpaksa Ustadz, akan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan pada rumah tersebut Ustadz. Bisa dikatakan terpaksa atau tidak kita untuk bayar bunganya Ustadz? Terpaksa tidak. Karena terpaksa yang menyebabkan dosa besar menjadi halal itu hilang nyawa, hilang agama, hilang harta. Ini nyawa tidak hilangkan ya, karena objek dikuasai. Harta hilang enggak karena dia kuasai, kan dia sudah menguasai tempat itu, rumah fisiknya. Sudah. Ya udah, cuman pencatatan legalnya yang belum dikuasainya. Ya. Maka dia tidak sampai kepada tahap pada darurat yang bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Tetapi di sini Ustaz, kalau tidak memiliki surat itu biasa tidak ada yang mau membelinya Ustaz. Sehingga surat itu sebetulnya diakui oleh negara kita Ustaz. Kalau tidak ada orang yang membeli rumah tanah yang tidak ada sertifikatnya Ustaz. Motor banyak yang tanpa sertifikat sampai STNK dibeli juga sama orang. Karena fisiknya ada. Ya. Kalau Anda tahu tanah itu pemiliknya dari turun-temurun X, Anda tahu kakek ke-10-nya dahulu yang pertama membuka lahan di situ dan dia punya di situ. Tapi dia tidak punya surat-suratnya.
Tidak ada yang mau beli, silahkan, nggak ada yang mau beli, tapi itu haknya dia. Ya, tapi yang orang mau beli, banyak orang yang mau beli. Kalau dia lagi butuh, dia jual. Ya, dia lah yang nguruskan surat-suratnya tadi. Sama dalam kasus tadi. Dan sekarang yang jelas yang zalim adalah developer ini. Makanya tadi orang zalim tunggu aja sampai datang azab kepada dia. Anda datangi dia, nanti dikasih gratis itu surat. Ya. Kalau dia masih belum tergerak hatinya, antum ajak jemaah masjid ke developer berapa ngapain? Kita depan rumahnya berdoa kepada Allah agar Allah turunkan azab. Saya dikenakan denda, belum dapat sampai sekarang sertifikat saya. Malam dia bisa tidur itu si developer itu, nunggu azab kapan datang. Besok pagi dia serahkan gratis. Ya. Ya, Ustaz. Syukran Wallahu a'lam, akhi. Lihat kondisinya ya. Ya. Sampaikan. Untuk yang kedua tadi sudah Pak, sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua tadi sudah. Yang kedua, ya itu yang jika memang pengen dijual itu langsung dibayar sama calon pembeli, boleh seperti itu. Baik. Ya. Alhamdulillah. Boleh. Ya jazakumullah khair, Pak Ustaz. Dia boleh menjualnya dan boleh membelinya bila yakin si pembeli akan dapat menguasai surat-surat tadi. Mungkin dia bisa menggunakan jalur hukum untuk mengesomasi si penjual yang sudah lunas namun menahan karena ada denda keterlambatan itu. Karena pasal denda keterlambatan itu tidak diakui juga oleh hukum legal di negara manapun di dunia ini. Allah barik fiik. Ya, berikutnya kami persilakan pada jemaah yang ingin bertanya langsung, jemaah Masjid Al-Barakah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Fadhal. Ada kasus meminjam emas 5 gram dengan pecahan 3 gram, 1 gram, 1 gram. Apakah boleh Ustaz jika dibalikinnya itu 5 gram langsung, satu gelondongan 5 gram, atau alangkah baiknya seperti yang dia pinjam 1 gram, 1 gram dan 3 gram. Syukran Ustaz. Alangkah baiknya Anda tanyakan atau apakah boleh. Kalau alangkah baiknya itu bukan terlarang. Kalau alangkah baiknya sama, alangkah baiknya dengan boleh itu sama. Boleh Ustaz, berarti dibalikin 5 gram langsung gelondongan itu. Ya itu sudah jawab boleh. Ya boleh Ustaz. Enggak, saya jawab. Ya, maksud saya dalam syariat bahwasanya yang menjadi ukuran dari emas adalah gramasi, bukan nilai konversi ke rupiah. Yang dulu dipinjamkan emas. Yes. Ya. Kalau tadi Anda berpikir itu ada selisih karena dikonversikan ke rupiah. Ya. Ini tentu apakah boleh bila pinjam emas 10 gram dengan harga sekarang 10 juta. Lalu kemudian emas turun harganya, walaupun jarang-jarang ini, anggap turun harganya menjadi 9 juta. Apakah boleh mengembalikan 10 gram juga? Karena Anda berpikir tadi kan adalah konversi emas ke rupiah kan ya. Benar. Karena yang emas yang 1 gram, 2 gram itu dengan kurs rupiah lebih tinggi daripada yang langsung 5 gram. Benar Ustaz. Ya, sama dengan itu pertanyaannya. Jawabannya, dua-duanya boleh. Ya, sama seperti tadi Anda pinjam emas 100 gram. Ketika pinjam harganya 110 juta. 103 juta lah, terlalu tinggi. 103 juta. Ketika Anda bayar, emas pas lagi sedang turun, nilai kursnya 100 juta. Ya. Apakah boleh? Boleh, karena yang Anda pinjam emas. Atau sebaliknya, ketika Anda pinjam emas 100 juta 100 gram tadi, ketika Anda kembalikan emas
100 gram itu jadi 110 juta. Apakah ini riba? Tidak. Karena emas yang menjadi patokan bukan nilai konversinya kepada rupiah, tapi gramasi dan 24, 23 apa? Karat dan karatnya, kadar kemurniannya. Paham? Kalau Anda pinjam emas dari Dubai, itu kalau dikonversi ke Indonesia lebih tinggi harganya pada emas Indonesia. Tapi kalau Anda pinjam 100 gram emas Dubai, Anda bayar dengan emas Indonesia 110 jadi riba, 102 jadi riba, tetap 100 gram juga. Kalau dia merasa rugi, ya tukar dulu ke rupiah. Terjual 110 juta, dia pinjamkan 110 juta, nanti bayar 110 juta. Paham? Paham Ustaz. Allah barik fiik. Syukran barakallahu fikum. Allah barik. Insyaallah. Ustaz, sedikit tambahan, kalau seandainya waktu pinjam 5 gram totalnya Ustaz, 1 gram, 2 gram, dan 3 gram, dan tidak ada persyaratan pembayarannya nanti harus seperti itu, tapi ketika waktu membayar kita menyerahkan 5 gram secara satu bentuk, tapi orang meminjamkan tidak mau, dia mengatakan pokoknya seperti apa dahulu, yaitu 1, 2, dan 3 gram harus bayar seperti itu, karena dia khawatir perbedaan tadi rupiah Ustaz. Apakah wajib memenuhi syaratnya itu, yang mana syarat tidak disebutkan di awal tapi pas membayar saja, atau boleh si orang bayar ini tetap dia bayarnya 5 gram langsung Ustaz? Si yang meminjamkan merasa terzalimi begitu? Iya, karena nilai kursnya kurang. Iya, karena yang lebih kecil itu lebih mahal untuk membelinya Ustaz, sehingga dia merasa dizolimi, sehingga dia pinginnya dikembalikan harus seperti dulu. Apakah wajib dipenuhi yang syaratnya tidak ada di awal? Wallahu a'lam. Emas yang menjadi nilai kalau dipinjamkan rupiah 5 pecahan 50.000, 55.000, 75.000, 75.000 yang baru, belum ada kesek-keseknya. Nanti dia syaratkan kembalikan yang nggak ada kesek-keseknya. Di Indonesia, di rupiah Indonesia yang baru dengan yang ada kesek, ada perbedaan nilai? Tidak ada. Enggak ada. Kecuali kalau dolar. Kalaupun dolar jadi riba dia. Ya. Wallahu a'lam, tetap tidak ada haknya untuk itu. Cuman masalahnya dia mau atau tidak. Disinilah fungsi pihak pengadilan. Ya. Kalau ketika dia tidak mau, yang si peminjam tadi tinggal taruh uangnya di mahkamah pengadilan syariat. Dia sampaikan ke Qadi, Tuan Qadi saya kasusnya begini, dia tidak mau terima. Kata Tuan Qadi taruh kemari. Kalau dia tidak mau nanti kita jadikan harta negara. Kalau dia mau ambil silahkan ambil. Ya, karena sesuatu yang menjadi ketentuan itu tidak ada hak dia untuk memaksakannya, kecuali kalau di awal dia mensyaratkannya, dan persyaratan itu persyaratan yang boleh, bukan persyaratan yang merusak akad. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika dia memperluas Masjidil Haram, memindahkan posisi Hajar Aswad, karena awalnya posisi Hajar Aswad sangat dekat dengan Ka'bah. Kan fungsinya adalah untuk jadi tangga untuk masang batu yang tinggi di Ka'bah. Jadi apa namanya batu pijakan, tangga namanya ya. Streleng. Biasanya kalau tukang-tukang itu yang ada yang dari bambu, ada yang dari besi, stengel. Fungsinya adalah stengel. Kalau di posisi sekarang itu bukan stengel, mas, jauh itu.
Jaraknya dari Ka'bah ada 20 meter. Gimana dia? Dahulu enggak, posisinya itu dekat Ka'bah, dan itu titik mematikan. Karena orang tawaf banyak di situ dekat dari Ka'bah, tentu banyak yang tertahan, itu mematikan. Maka Umar memundurkan ke belakang. Kemudian beliau perluas Masjidil Haram. Rumah-rumah yang digusur mereka tidak mau. Berapapun dibayar tidak mau. Karena akan pindah ke yang agak jauh ke belakang dari Masjidil Haram. Tentu orang tidak ada yang mau, tidak ada yang mau walau dibayar berapapun juga. Umar mau nggak mau, kalian di sini bukan mau nggak mau hidup. Maka kata Umar, kalian tidak mau, silahkan. Kalian tidak punya rumah, rumah kalian tetap saya ratakan, uang kalian saya taruh di dalam Ka'bah. Yang mau ambil uangnya, yang mau tidak biar dalam Ka'bah, menjadi uang Ka'bah. Ya, seperti itu ya. Sama dengan hal tadi, dia tidak mau, serahkan ke mahkamah. Qadhi yang pegang, dia tidak mau, qadhi akan jadikan harta negara kalau tidak mau diambil-ambil oleh dia. Dan orang tadi berdosa? Tidak, yang minjam tidak berdosa. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair. Masih lanjut Ustaz? Fadhal. Baik, kita kembali pada pertanyaan para pemirsa yang melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana hukumnya, diperbolehkan apa tidak kalau pinjam uang ke koperasi syariah untuk biaya pendidikan dengan cara koperasi bayar ke rekening sekolah, nanti kita nyicil ke koperasi? Apakah boleh atau tidak Ustaz cara seperti itu? Ya, itu betul seperti itu atau ada lain? Kalau statusnya bentuknya anaknya sudah bersekolah, pendidikan pesantren kah, atau yang biaya mahal, atau yang kuliah, ya, ketika tidak ada kemampuan untuk membayar sekaligus tapi nyicil harian atau pekanan mungkin bisa, ya, maka datang ke lembaga keuangan membayarkan dulu. Ini namanya talangan. Apa maksud talangan? Ya, dia membayarkan atas nama anak atau dia beli jasanya koperasi syariah ini dalam kasus ini. Yang ditanyakan sepertinya biaya pendidikan yang mana nanti lembaga keuangan transfer langsung sekolah, nanti dia nyicil ke lembaga koperasi tadi Ustaz. Iya, dia kan dia lembaga sekolah, lembaga koperasi bayarin langsung ke sekolah kan ya? Iya. Ya, tapi atas nama koperasi atau atas nama anaknya sekolah? Biasanya atas nama anak itu Ustaz. Kalau atas nama anak sekolah, dia itu kan berarti nalangin. Iya. Tapi kalau atas nama dia beli jasa. Berarti supaya dibolehkan atas nama koperasi Ustaz ya. Tapi juga tidak di wilayah sekolah sudah mulai. Yang ada salah satu BMT Muhammadiyah di Jogja. Mereka di Jogja kan ada Universitas Muhammadiyah. Mereka di antara produknya adalah ijarah multijasa tadi. Itu jasa uang kuliah. Ya, saya anjurkan kepada mereka agar sah akadnya, Anda beli seat dulu ke pihak kampus. Datang ke bagian keuangannya, kami ingin beli seat. Ya, umpamanya untuk agar dapat gambaran berapa seat yang Anda beli di setiap fakultas dan setiap jurusan. Anda umumkanlah dulu. Umpamanya tahun ajaran baru semester genap yang depan, ganjil apa genap? Ganjil. Semester ganjil depan kan mulai awal misalnya Januari atau Februari kan ya. Sekarang belum. Anda iklankan kepada calon-calon para mahasiswa yang akan belajar semester depan, siapa yang ingin dengan pembiayaan
Ya, bayar dengan pekanan boleh, dengan harian boleh, dengan bulanan boleh, ya. Dengan ada margin untuk kami, silahkan mendaftarkan namanya. Setelah terdapat data-data tadi, mungkin di teknik elektro ada 3, di semester 1, 2, di semester 4 ada 1, di teknik kimia ada sekian, di kedokteran ada sekian, ya, atau di program pasca sarjana ada sekian. Maka Anda beli dulu dengan angka dengan asumsi tadi, ada umpamanya 30 seat yang Anda beli. Datang ke bagian keuangan dan pendidikan, sekalian koperasi beli 30 seat cash atas nama kami. Pusing enggak? Berarti kampus itu ada orang yang mau beli 30, pusing dia, ada ngasih uang besar jumlahnya itu. Ngapain tujuan? Tujuannya agar kami nanti bisa jual cicil. Kami beli dulu, kami kuasai dulu seatnya. Maka setelah ada kesepakatan tadi, sudah dibayarnya, sudah ada surat berita acara pembelian 30 seat di jurusan ini, fakultas ini, jurusan ini, semester ini, ya. Dia beritahukanlah ke anak-anak mahasiswa yang ingin nyicil tadi. Ada mungkin yang jadi, ada yang enggak jadi. Dari 30 mungkin yang jadi 25. Yang 5 dia kembalikan, minta uang, rugi dia. Enggak kan ya? Ya, yang jadi dijualkannya tadi dibelinya mungkin dengan 10 juta. Kalau di kedokteran dia jual mungkin dengan mencicil 10.500.000 atau 11 juta dan seterusnya. Ini boleh. Kalau ini namanya bukan nalangin. Ini sama bentuknya Anda sewa gedung, lalu kemudian setahun, kemudian Anda jual-jualkan di tanggal sekian-sekian, siapa yang mau pakai gedung pertemuan ini untuk baik untuk pernikahan, untuk yang lain-lain, silahkan booking dari sekarang. Boleh kan ya? Ya, sama dengan itu tadi. Setelah Anda kuasai, Anda jual jasa pendidikan tadi dengan cara mencicil, Anda dapat margin. Baik. Kalau seandainya Ustadz setiap sekolah itu awal tahun akan ada biaya daftar ulang Ustadz, sehingga untuk daftar ulang ini ya, yang mana ada wali misalkan tidak mampu untuk pendidikan 1 tahun berikutnya. Nah, apakah masih dibolehkan lembaga keuangan tersebut beliau yang mana anaknya itu mungkin dengan lanjutkan kelas 2 atau kelas 3 sebetulnya sudah terdaftar sebelumnya di kelas 1. Apakah masih memungkinkan untuk beli paket itu yang mana sebetulnya anaknya sudah berada di sekolah itu setelah tahun sebelumnya, atau tidak memungkinkan kembali untuk menjual jasa untuk kelas 2-nya itu Ustaz? Enggak paham saya. Dia kan setiap semester berakad lagi dengan sekolah kan ya. Ini yang tahunan Ustaz, misalkan di SD atau SMP yang mana setiap tahun itu ada daftar ulang. Setiap daftar ulang, terus? Ya. Nah, yang mana orang tua ini setahun sebelumnya dia tidak mampu ternyata untuk membayar cicilannya, sehingga dia berinisiatif untuk tahun ke depan. Cicilannya? Karena biaya sekolahnya mungkin mahal, uang SPP-nya. Dia tidak mampu, salah sendiri. Berarti tidak bisa untuk beli paket, misalkan pihak lembaga keuangan membeli 1 tahun dijual secara mencicil. Bisa apa yang tidak bisanya? Kalau bisa diserah terimakan seatnya itu tadi. Seatnya tadi itu kosong karena sudah dibeli, yang status dalam kampus tadi itu seatnya kosong yang sudah dibeli tadi. Anda umpamanya kampus tidak mau mengembalikan, sama Anda beli tiket pesawat, hangus kan ya, tapi yang seat Anda haram dia jual ke orang lain. Ya, pesawat kosong berangkat sesuai dengan jumlah yang sudah Anda beli. Baik. Ya, itu tetap bisa walaupun dengan tahunan. Baik. Dengan syarat seperti itu tadi. Kemudian
Adapun kondisi yang karena sekolah mahal, sesuaikanlah dengan kemampuan. Tidak ada syarat anak sukses dunia akhirat sekolahnya mahal. Ada syaratnya? Berbanding lurus? Tidak. Anda lihatlah orang-orang sukses, tanya dulu berapa persen dari orang sukses itu yang sekolah di sekolah mahal. Dan sebaliknya yang gagal berapa persen di sekolah mahal. Tidak ada perbandingan lurus antara sekolah mahal sukses, sekolah murah tidak sukses. Tidak. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau Anda ada kemampuan, ya, dan Anda lihat ini bagus programnya, tidak ada masalah. Walaupun belajar ilmu syar'i, ada yang biayanya mahal karena memang fasilitasnya bagus. Kemudian biayanya mahal karena memang guru-gurunya adalah kompeten semuanya. Ada yang bahkan native speaker. Tentu otomatis biayanya mahal. Tapi apakah dijamin anak Anda kalau pesantrennya itu pasti masuk surga? Wallahu alam. Tidak ada. Dan kalau di pesantrennya yang murahan anak Anda menjadi anak durhaka, tidak ada jaminan. Ya, tapi kalau Anda ada berkelebihan, ingin yang bagus, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan anak Anda menjadi anak yang baik, anak yang sukses dunia akhirat. Ya, ini nasihat umum kepada semua orang tua dalam memilihkan sekolah untuk anaknya. Baik, karena kita lihat orang-orang sukses sekarang juga banyak sekolahnya juga sekolah biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz? Cukup kali ya.